Jadi di situ kita sekali lagi, ini yang menjadi inspirasi saya pada itu adalah orang tua saya. Di saat kamu telah meyakinkan diri terjun ke dunia politik, dan saat kamu telah pengen mengabdi kepada orang banyak atau kepada daerah, jangan lakukan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh. Harus fokus. Harus fokus. Ini yang menarik nih pada itu. Banyak orang mempersepsikan berbeda. Solok baru berarti ada solok lama. Di tengah pandemi COVID, genderang Pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kandidat, kali ini kita akan berdiskusi, berbincang lebih jauh dengan salah seorang tokoh muda Sumatera Barat. Seorang anak muda yang sudah malang melintang di perpolitikan nasional dan juga daerah. Seorang anak muda yang kreatif, inovatif, baik di dalam bidang dunia usaha ataupun di dalam bidang-bidang lainnya. Bersama kandidat, kita berdiskusi lebih lanjut dengan Novi Chandra. Apa kabar nih Pak Novi? Sehat? Sehat, betul. Makin cerah aja nih suasananya. Alhamdulillah. Sibuk dengan berbagai kegiatan. Sekarang ini tentu banyak turun ke nagari-nagari ya. Iya, betul. Iya. Artinya kalau kita bicara pada hari ini, ya momen pilkada kan? Iya. 9 Desember 2020. Iya. Pastinya turun ke nagari-nagari jadi hal yang wajib harus kita ketemu lakukan. dengan masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat. Iya. Baik, Pak Novi, saya melihat personal seorang Novi Chandra ini agak lain dari yang lain gitu. Masih muda dan juga mempunyai aktivitas yang malah susah sampai di tingkat nasional. Dan kalau saya telusuri lebih lanjut, saya lihat Pak Novi lahir di Solo ya. Kemudian juga sekolah SD, SMP, SMA di Solo. Ya. Nah, kemudian kuliah di Jakarta di Universitas Borobudur. Nah, kuliah udah mengenal kehidupan ibu kota apa semua. Nah, tahu-tahu pulang lagi ke Solo. Ya. Setelah tamat kuliah. Nah, kenapa ini tidak terus saja? Orang kan kalau sudah di ibu kota itu tidak mau pulang lagi ini. Pak Novi saya lihat malah balik lagi ke kampung dan melakukan usaha di kampung. Apa ini alasannya kenapa balik kampung lagi? Oke, ini menarik pada tuh ya. Ya. Yang pertama saya sampaikan, saya itu dilahirkan 3 bersaudara. Iya. Satu-satunya anak laki-laki. Satu-satunya anak laki-laki. Yang kedua, memang kedekatan kita dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki, itu tidak hanya sebagai orang tua, itu juga sebagai teman untuk bercerita dan berdiskusi. Semua ngobrol ya. Dari cerita-cerita dengan beliau, Bapak Haji Sukri, yang kebetulan yang jadi orang tua kita. Iya. Banyak hal yang sebenarnya kita petik dari pengalaman, dari hal-hal yang dia lakukan, filosofi hidupnya, filosofi itulah hidupnya yang kemudian menginspirasi Pak Novi begitu ya. Jadi hal itulah yang benar menjadi inspirasi bagi kita. Tapi yang pasti di samping kelebihan beliau, kita yakin ada hal-hal sisi lemah dari beliau. Sisi lemah dari beliau adalah apa yang beliau ciptakan, apa yang beliau kerjakan, itu selalu terbentur dengan persoalan jaringan, dengan persoalan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, dan inilah yang coba kita buka. Sebagai anak, kita pengen ada sisi lebih
menutupi kekurangannya. Makanya dari situ, kemudian merantau ke Jakarta. Dari untuk situ kuliah kita ini. bertekad bagaimana kita untuk kuliah di Jakarta saja. Di samping kita menambah wawasan, kita juga mempunyai jaringan. Di situ. Dan kuliah di Jakarta memang untuk tetap kembali lagi ke kampung halaman. Jadi ke Jakarta itu memang untuk memperluas jaringan, membentuk network yang sebetulnya usahanya udah dirintis sama orang tua sebelumnya, betul. Dan agak terbentur karena pasar ataupun jaringan ini gitu. Ya, betul. Jadi karena setelah pulang selesai kuliah pulang ke Solo lagi, apa yang Pak Novi lakukan ini untuk mengembangkan? Langsung mengambil alih usaha orang tua. Langsung kita ambil alih. Waktu itu usahanya di bidang apa ini Di bidang sarana pertanian ya, yang kita lihat itu ada bidang pupuk dan segala macam. Langsung kita ambil alih usaha orang tua. Kita coba kembangkan dengan jaringan yang kita punya. Alhamdulillah setelah itu kita bisa menjadi distributor, kita bisa menjadi agen, dan malah kita bisa memproduksi produk sendiri. Memproduksi produk apa? Waktu itu kita memproduksi pupuk lengkap namanya. Pupuk lengkap. Pupuk lengkap usaha tani, yang alhamdulillah waktu itu bisa mengatasi kelangkaan dari pupuk bersubsidi. Oh begitu. Jadi ada pabrik pupuk ini yang ini namanya begitu ya? Belum seperti pabrik lah pada itu. Belum seperti pabrik lah. Hanya tempat adonan lah. Artinya kalau kita dalam lihat skala lokal lah ya, dalam skala lokal seperti ini saja mungkin. Orang bikin kue. Di situ ada telur, ada tepung, ada margarin. Kita yang bikin adonannya menjadi kue. Menjadi sebuah kue, menjadi sebuah pupuk jadi. Inilah yang kita serahkan kepada petani atau yang kita jual kepada petani. Termasuk pembenihan jagung atau? Jadi sebenarnya ini sebuah dari sini kita bermuara. Saat orang tua bisa menemukan ramuan pupuk ini, malah ramuan ini kami lihat udah berbeda. Masing-masing tempat, masing-masing komoditi itu berbeda pupuknya. Berbeda jenis pupuknya. Karena kita membuat berdasarkan kondisi tanah dan berbuat berdasarkan kondisi kebutuhan dari tanaman, komoditi tanaman. Nah, di situ. Tapi sekali lagi di saat itu kita terkendala, pupuk itu ternyata harus punya izin yang lengkap, punya izin yang jelas. Memang kita masih terganjal lah dengan birokrasi yang belum berpihak lah kepada usaha-usaha rakyat waktu itu. Akhirnya di tengah perjalanan usaha itu kita hentikan dengan sengaja. Nah, kita di samping itu kita selalu berdiskusi dengan orang tua terkait dengan apa-apa yang telah beliau kerjakan selama ini, apa-apa yang telah beliau temukan. Jadi orang tua seorang petani tulen sebenarnya. Petani tulen yang tapi juga mencoba untuk mencari terobosan-terobosan baru di bidang pertanian. Di bidang pertanian. Nah, akhirnya muncullah yang benih jagung. Bisa cerita lebih lengkap ini mengenai. Ini yang menarik. Karena bagi orang tua, kunci sukses pertanian itu di samping sarana dan prasarana atau pupuknya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bibit. Karena ya sama dengan seperti manusia katanya, kalau bibit bobot jelas, itu pasti keturunannya baik sampai ke generasi-generasi berikutnya. Betul. Di saat petani melupakan itu persoalan bibit, ini yang membuat sebenarnya banyak faktor kegagalan dari petani kita adalah persoalan dalam tidak peduli terhadap bibit. Di waktu orang tua kita bertani atau bertanam, karena dia tidak menemukan waktu di zaman tahun 80-an lah, dia tidak menemukan bibit-bibit yang berkualitas di pasaran. Beliau menanam cabai,
tapi beliau malah menciptakan bibit sendiri. Dari cabai yang ada, beliau ciptakan bibit. Akhirnya dari bibit yang beliau ciptakan, itulah yang beliau tanam. Tanam lagi. Nah, malah bibit-bibit itu juga kalau ada petani yang butuh, beliau Juga kasih kepada dibagi petani-petani kepada yang seperti lain, itu. gitu. Dan ada juga jagung. Jagung. Ya. Nah, beliau dulu menanam jagung, dia ambil 10 batang yang terbaik. Dari 10 batang yang terbaik, dia pisahkan, dia jadikan bibit, dia tanam kembali, dia ambil lagi beberapa batang yang terbaik, dia tanam lagi. Akhirnya sampai udah beberapa kali penanaman dari itu. Ternyata setelah benih unggul begitu ya. ternyata setelah kita berdiskusi dengan ahli jagung, ternyata apa yang beliau lakukan itu adalah proses dari pemulihaan bibit jagung gitu loh. Iya, betul. Nah, di pemulihan bibit jagung, yang pastinya beliau kan hanya seorang petani. Iya. Saya hanya seorang sarjana ekonomi yang bertekad untuk membantu menutupi kekurangan beliau di bidang hilir dari apa yang beliau kerjakan. Nah, ternyata apa yang beliau lakukan itu adalah sebuah proses pemulihan yang dilakukan dan butuh untuk proses mendapatkan benih unggul gitu ya. Untuk mendapatkan benih unggul. Dan ini ada proses-proses berikutnya. Proses berikutnya ini yaitu pengujian laboratorium, pengujian ketahanan terhadap hama penyakit, dan bagaimana proses ini bisa dilepas menjadi sebuah varietas yang bisa dipasarkan, yang terdaftar dipasarkan begitu. Nah, ternyata waktu kita di Jakarta, kuliah di Jakarta, kita pernah berdiskusi dengan beberapa orang, bertemu dengan beberapa tokoh yang ahli di bidang jagung, yang waktu itu ternyata ada tokoh yang peduli di Sumbar, almarhum Bapak Firdaus Kasim. Beliaulah yang mengawal, membantu sampai didapatkan sampai jadi sebuah varietas yang dilepas oleh Badan Varietas Nasional, dan itu dikeluarkan sertifikat dan bisa itu diedarkan. Oke, nah kemudian setelah ini jadi benih unggul yang bersertifikat, nah pemasarannya gimana ya? Apa untuk petani di Solo aja atau pakai lokal saja atau bisa digunakan oleh petani-petani lain? Jadi target awal kita waktu itu setelah benih ini dilepas dan menjadi sebuah varietas, kita mentargetkan bagaimana petani Sumatera Barat bisa memakai produk yang dihasilkan oleh petani atau perusahaan dari Sumatera Barat sendiri. Tapi namanya kita perusahaan yang baru, kita butuh promosi yang jelas, dan kepada petani kita perlu pembuktian bagaimana produk ini betul-betul punya kelebihan dari produk lain. Dan memang kita waktu itu menanam di beberapa daerah atau mencoba demplot-demplot di beberapa daerah, Pasaman Barat, pesisir, 50 kota dan tanah datar. Alhamdulillah itu bisa diterima oleh masyarakat. Hasilnya cukup bagus ya. Hasilnya cukup bagus. Dan untuk memperbanyak produk ini, kita mempergunakan kemitraan dengan petani-petani yang ada di Kabupaten Solo. Untuk memperbanyak bibit. Memperbanyak bibit bermitra ini. dengan petani. Bermitra dengan petani-petani. Ternyata ini menarik bagi petani-petani untuk bermitra dengan kita. Yang target kita itu hanya petani sekitar, dengan luas itu hanya 1 atau sampai 10 hektar. Ternyata cukup banyak petani yang berminat, bahkan luas penangkaran kita menyampai ratusan hektar. Sampai ratusan hektar. Karena karena petani ini berharap tertarik dan berharap mereka dilibatkan. Akhirnya produksi kita jadi banyak. Kalau kita pasarkan untuk Sumatera Barat saja, mungkin itu bisa tidak akhirnya berlebih. Oversupply lah ya. Oversupply kita di Sumatera Barat. Akhirnya kita mencoba untuk membuka jaringan pemasaran ke daerah-daerah lain di luar Sumatera Barat. Oke. Tapi awalnya kita tidak siap dengan jaringan yang ada,
kita tidak siap dengan orang-orang yang kita percaya di provinsi-provinsi itu. Jadi kita harus coba bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain. Iya, iya. Jadi sampai berapa banyak produksi yang maksimal yang pernah dihasilkan? Kita produksi puncak yang kita hasilkan pada tahun 2012 itu 4.200 ton. 4.200 ton. Ya. Itu berapa banyak petani yang diajak kerjasama itu? Waktu itu kita melibatkan 1.500 petani, 1.500 hektar lahan. 1.500 hektar ya, melibatkan hampir 3.000 petani. 3.000 petani di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok malah kita melebar ke daerah Sijunjung dan Darmasraya. Juga melibatkan petani di Sijunjung, Darmasraya, dan kabupaten-kabupaten lain. Iya, iya. Luar biasa. Baik, saya kira pengalaman yang luar biasa Pak Novi, seorang anak muda yang merantau ke Jakarta, kuliah di Jakarta, mencoba kota metropolitan, pulang kampung jadi petani. Oke. Ya. Bersama kandidat, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Novi Chandra setelah berikut ini. Di tengah pandemi COVID, genderang Pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sifat. Oke, Pak Novi, jadi kita lihat masyarakat petani kita. Ya. Itu kan susah sekali ini kehidupan mereka. Ya. Ya. Dari tahun ke tahun tidak banyak peningkatan. Ya. Sehingganya angkatan yang muda-muda ini tidak mau menjadi petani. Tetapi saya lihat bahwa apa yang Pak Novi lakukan, ternyata pertanian ini juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Bagaimana menurut Pak Novi ini pertanian ini bisa menjadi pekerjaan yang memberikan kesejahteraan lebih baik bagi masyarakat gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Novi apa memang pertanian ini tidak akan bisa menghasilkan kesejahteraan atau bagaimana? Ya. Pada tuh berpengalaman kepada diri pribadi ya pada tuh. Ya. Orang tua itu murni sebagai petani. Iya. Tapi kenapa orang tua itu bisa hidup? Karena dia coba dari dunia dia bertani, beliau bertani seperti itu, beliau mencoba menambah kehidupan dengan membuka usaha yang terkait dengan pertanian. Nah, usaha pupuk. Artinya, terus yang kedua, kenapa kami sebagai anak tertarik mengikuti jejak langkah beliau? Iya, iya. Tapi tidak mengikuti seperti pekerjaan yang beliau lakukan. Iya, sudah dengan ilmu dan jaringan yang lebih besar gitu ya. Beliau melakukan bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memproduksi produk pertanian yang baik. Iya. Nah, kita bagaimana memberikan nilai tambah bagi apa yang diproduksi oleh beliau. Tadi, ya, nah, kita tidak hanya bekerja bagaimana memasarkan hasil produk beliau, tapi kita sebagai generasi berikutnya bisa memberikan nilai tambah terhadap apa yang dihasilkan oleh orang tua. Dan begitu juga harapan kita terhadap petani-petani yang ada di Kabupaten Solok khususnya. Bagaimana anak muda ini peduli dengan pekerjaan dari orang tuanya. Dan beliau hadir sebagai generasi berikutnya yang memberikan nilai tambah terhadap pekerjaan dari orang tuanya. Jadi pertanian jika dibarengi dengan keseriusan, inovasi dan kreativitas, itu akan bisa menghasilkan sesuatu hal yang besar gitu. Iyalah, sesuatu yang luar biasa. Sudah dilakukan oleh Pak Novi hanya dengan jagung gitu misalnya ya. Sementara
sumber daya alam kita ini kan cukup banyak ini. Cukup banyak. Iya, banyak produk-produk gitu kan. Nah, Oke. saya lihat Pak Novi juga rajin menulis ini. Ya. Iya kan? Saya juga baca beberapa tulisan ya, yang banyak itu tetap mengenai bidang pertanian. Jadi pertanian ini memang sudah menjadi apa namanya passionnya ya, sudah menjadi hal yang utama yang akan dilakukan gitu kan. Nah, produk-produk yang ada di Kabupaten Solo itu kira-kira apa lagi yang mungkin punya nilai tambah yang besar menurut Pak Novi? Banyak lah Pak Datuk. Tapi ada beberapa hal produk pokok yang sebenarnya punya nilai strategis atau ada fokus yang harus kita kerjakan. Kabupaten Solo dari awal itu mungkin anugerah dari Allah ya, terkenal dengan Bareh Solo. Iya. Kata-kata Bareh Solo ini kita yakin tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Betul, betul. Itu pasti ada dasarnya dan pasti ada nilai lebihnya dari daerah lain. Iya. Nah, jadi pada hari ini kita hanya bangga dengan Solo sebagai daerah penghasil bareh atau penghasil beras. Tapi kita belum melihat ada nilai lebih dari Bareh Solo. Iya. Kita belum melihat Bareh Solo ini ada di swalayan atau mini-mini market yang ada di Jakarta lah misalnya. Iya. Dan di Padang pun banyakan kan masih di pasar tradisional gitu ya. Jadi kita kan cuma berpikir bagaimana Bareh Solo ini ada di tempat-tempat tertentu, di minimarket atau di swalayan-swalayan, bahkan di mal-mal. Ini gimana? Ini tantangan nih bagi UMKM yang ada di Kabupaten Solo. Bagaimana nih membuat ini bisa ada? Dan juga generasi muda ya, generasi muda itu kita bagaimana ini produk-produk hasil pertanian ya, Bareh Solo dan lain-lain itu menjadi pasarnya lebih luas, dikemas dengan lebih baik sehingga nilai tambahnya juga lebih besar. Nah, di samping itu kalau kita membuat kemasan lebih baik, daya pasarnya lebih luas, pasti dengan sendirinya kita harus menjaga mutu. Apalagi pada tahun 2017 yang lalu, sebenarnya Menteri Hukum dan HAM telah melahirkan atau telah mengabulkan permohonan pemerintah Solo, kota dan kabupaten, yaitu sertifikasi IG terhadap Bareh Solo. Indikasi geografis. Indikasi geografis. Jadi Bareh Solo sudah mempunyai sertifikasi indikasi geografis. Betul, Pak Datuk. Yang menunjukkan bahwa Bareh Solo itu adalah produk lokal unik dan khasnya Solo. Betul tidak sekali. Ditemui di tempat lain. Nah, sekarang kan tinggal kita bagaimana mewujudkan itu. Bagaimana bareh-bareh Solo yang beredar itu semuanya disertifikasi identifikasi geografis. Luar biasa. Bagaimana ya? Kalau menurut saya ya bagaimana pemerintah Kabupaten Solo besok menghadirkan badan sertifikasi lah misalnya. Yang kami yakin harganya itu lebih apalagi kalau besar. Diinikan dengan organik atau apa. Itu luar biasa sekali pada itu. Sangat luar biasa sekali. Dan itu tidak. Saya kira juga ada sulit. Yang sangat luar biasa juga ini sama Pak Novi saya lihat ini. Sepertinya perjalanan proses kehidupan itu sering loncat-loncat gitu dalam arti kata positif ya. Setelah tadi dari Jakarta pulang jadi petani gitu kan. Nah kemudian mendadak ini masuk lagi ke politik gitu kan. Nah ini berhasil menjadi anggota DPD ya. Tahun 2014 sampai 2019. Nah kenapa ini? Tahu-tahu apa banting setir? Apa gimana ini memang tertarik ke politik atau ada hal-hal lain ini Pak Novi berpindah drastis dari dunia usaha ke dunia politik ya karena DPD belum murni politik gitu. Betul. Tapi apa alasannya nih untuk ikut terjun di pencalonan DPD? Jadi gini Pak Datuk. Sebenarnya kita tidak punya passion di politik. Dan dari keluarga kita setelah diselidiki tidak ada satupun dari generasi kita itu yang terjun di politik. Tidak ada dari tidak ada satupun. Ya.
orang tua Bapak orang laki-laki laki-laki itu petani. 11 bersaudara sampai ke anak cucunya tidak ada yang berpolitik. Orang tua perempuan 9 bersaudara sampai ke anak cucunya tidak ada yang berpolitik. Iya, iya. Jadi waktu itu kita terpacu lagi dari kata-kata orang tua. Bagaimana mewujudkan cita-cita beliau menguasakan dari hulu ke hilir terkait dengan pertanian tadi. Hilir dari pertanian ini tidak terlepas dari kebijakan. Iya, pemerintah. Kebijakan tidak terlepas dari politik. Begitu. Ya, Jadi dari situ kita mencoba ada diskusi dengan kawan-kawan. Coba kita masuk ke dalam sistemnya. Iya. Kita masuk ke dalam. Mau merubah sistem, kita harus berada di dalam sistem. Harus berada di dalam. Lebih kuat posisi kita di sana. Tapi kendala yang kita hadapi waktu itu, orang tua tidak setuju. Oh, jadi orang tua tidak setuju? Tidak setuju, sangat tidak setuju kita berada di politik. Iya. Karena kita pertama, satu-satunya anak laki-laki yang diharapkan penerus beliau. Cukup menjadi pengusaha saja. Cukup menjadi pengusaha saja. Karena untuk berbuat kepada masyarakat, jadi siapa saja, yang penting niat. Iya. Jadi pengusaha pun kita bisa berikan kontribusi kepada masyarakat kita. Tapi ya setelah kita berdiskusi dengan beliau, bahwa kita perlu masuk ke dalam sistem yang mengikuti kebijakan yang menjadi hilir dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani. Iya. Malah waktu itu kita bercoba langsung untuk menjadi kepala daerah. Oh, niat jadi tahun 2009. Udah niat jadi bupati ini? Niat jadi wakil bupati waktu itu. Iya. Kita udah mencoba langsung menjadi wakil bupati waktu itu. Iya. Kalau waktu itu kita sudah berdiskusi dengan Pak Gusmal, bupati yang sekarang, kita menawarkan diri jadi wakil beliau. Iya. Karena ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi waktu itu sekali lagi orang tua dengan tegas menentang keputusan itu. Yang pertama, kita tidak punya ilmu di pemerintahan. Iya. Backgroundnya bukan di sana. Backgroundnya bukan di sana. Yang kedua, beliau mengatakan untuk mengerjakan sesuatu kita harus pelajari dulu tempat yang akan kita kerjakan. Iya. Nggak bisa langsung terjun aja gitu ya. Kalau memang mau ikut di sana, belajarlah 5 tahun ke depan. Coba untuk setelah itu baru putuskan kemana, apa yang kita dulu ambil di dalamnya gitu apa ya. yang kita ambil. Dan akhirnya dari perjalanan waktu ada tantangan baru, ada tawaran baru dari beberapa kawan-kawan teman diskusi. Bagaimana kalau kita maju ke DPD saja? DPD? Ya. Dewan Perwakilan Daerah ya? Betul. Kenapa ke DPD? DPD itu adalah sebuah lembaga politik yang soft. Oh iya, lebih soft dibandingkan DPR yang kita dibandingkan DPR, apalagi kepala daerah. Kepala daerah, ya. Ini bisa meyakinkan orang tua buat merestui. Jadi ambil yang softnya, starting pointnya ya. Ya. Terus yang kedua, kalau memang kita pengen mewujudkan cita-cita menjadi bupati pada tahun 2015, ini adalah sebuah alat ukur. Bagi kita, apakah kita benar-benar punya suara di Kabupaten Solo? Betul. Jadi untuk tes bahwa kita punya suara dengan melihat dulu hasil di DPD. Hasil di DPD. Nah, terus akhirnya memang awalnya niat kita di DPD itu hanya untuk udah tolak ukur berapa suara dan bagaimana peluang kita di tahun 2015 untuk jadi bupati. Iya. Ternyata itu tidak hanya menjadi tolak ukur di Kabupaten Solo, dan itu malah mengantarkan jadi anggota DPD.
akhirnya berhasil menjadi anggota DPD ya. Iya. Suaranya mencukupi, bahkan bukan hanya di Solo. Kalau DPD kan ini kan Sumatera Barat. ini. Ya, walaupun secara umum Saya kira link dengan petani tadi dari berbagai daerah itu cukup membantu juga sebetulnya dalam perolehan suara untuk menjadi DPD ya. Oh, itu kami yakinkan itu secara umum kalau boleh kita bilang ya bisa 60-70% itu suara petani. Karena saya kira pada waktu itu seorang Novi Chandra walaupun tokoh di Solo, di daerah lain orang kan belum banyak kenal ini. Sangat belum dikenal. Di Kabupaten Solo saja belum dikenal waktu itu gitu kan. Dan tiba-tiba maju di DPD dan berhasil mendapatkan suara untuk duduk itu luar biasa. Jadi memang jaringan yang sudah terbentuk dengan petani-petani, saya kira itu yang banyak membantu Pak Novi dalam perolehan suara. Kami yakinkan itu pasti. Oke. Di DPD waktu itu sempat menduduki beberapa posisi ya dalam ini. Ya, alhamdulillah 5 tahun di DPD kita selalu jadi pimpinan alat kelengkapan. Yang pertama 3 tahun jadi pimpinan alat kelengkapan untuk urusan rumah tangga. Yang 2 tahun terakhir jadi pimpinan alat kelengkapan perancang undang-undang. Perancangan undang-undang. Luar biasa. Jadi saya kira setelah pulang tamat kuliah, pulang ke Solo, ke kampung, terus balik lagi ke Jakarta menjadi anggota DPD ya. Padahal dari awal kita udah tidak berniat lagi ke Jakarta, hidup di Jakarta, gitu kan. Tetapi hebatnya, ya kan, setelah hidup di Jakarta 5 tahun, Pak Novi tidak mau lagi maju untuk di DPD, dan malah balik lagi ke kampung. Iya benar. Gimana ini cerita? Ini ya yang kok menarik. Mau lagi mencalonkan di DPD gitu? Yang pertama kita kembali ke cita-cita awal. Karena cita-cita awal semenjak tahun 2019 kita pengen maju di eksekutif atau di waktu itu malah lebih tegas eksekutifnya adalah Bupati Solo. Bupati Solo, ya. Lebih tegas Bupati Solo. Iya. Walaupun ada tawaran jadi gubernur Sumatera Barat, belum kita ambil itu. Pak Irwan pernah nantang ya untuk jadi gubernur. Belum kita ambil karena tegas. Tujuannya adalah Bupati Solo. Bupati Solo. Iya. Akhirnya 5 tahun kita sebagai anggota DPD, kita berpikir mau diapakan Kabupaten Solo ini. Iya. Di DPD kita secara umum selalu berbicara Kabupaten Solo. Kita selalu berbicara potensi dan kondisi Kabupaten Solo. Iya. Setiap bertemu dengan menteri, setiap bertemu dengan pejabat-pejabat, setiap bertemu dengan tokoh-tokoh, kita lebih sering berdiskusi tentang Kabupaten Solo. Iya. Gini loh Kabupaten Solo pada hari ini, kira-kira apa hal yang harus kita lakukan? Kira-kira apa ya hal yang harus yang dibutuhkan oleh Kabupaten Solo? Dan kriteria pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh Kabupaten Solo. Ya. Dan malah kita juga membuka diri. Kalau seandainya waktu itu karakter pemimpin itu bukan yang orang yang seperti kita, ada seperti yang lain, kita juga membuka diri untuk mengantarkan beliau untuk menjadi Bupati Solo. Gitu. Iya. 5 tahun diskusi, 5 tahun hal-hal yang kita lakukan di DPD, 5 tahun hal-hal yang kita diskusikan di DPD terkait dengan tugas dan kewenangan DPD, itu lebih banyak kita bermuara di Kabupaten Solo. Malah banyak juga daerah-daerah lain waktu itu, Tanah Datar, Pasaman dan lain-lain. Kok Pak Novi ini membawa aspirasi Kabupaten Solo saja, padahal Pak Novi ini kan mewakili Sumatera Barat. Betul. Jadi waktu itu kita berdiskusi lah dengan 4 anggota DPD, kira-kira membagi wilayah untuk menyampaikan aspirasinya waktu itu. Karena kalau satu orang untuk berkeliling Sumatera Barat ini daerah berat, makanya sangat luas. Bagi-bagi ya, ini ke sini, ini ke sini dengan 4 anggota DPD yang lainnya. Oke, jadi memang tidak maju lagi karena memang sudah mempersiapkan diri untuk maju menjadi bupati. Iya, betul. Luar biasa. Jadi, nah
Apa yang menjadi mimpi Pak Novi itu untuk Kabupaten Solo itu apa sehingganya mau tidak maju lagi di DPD? Padahal kalau maju lagi ini kan udah merintis aja udah bisa di awal, apalagi sudah duduk 5 tahun mungkin jalannya udah lebih mulus dan lebih gampang gitu. Ya, betul. Tetapi itu tidak dilakukan, malah mengambil jalan baru yang penuh onak dan belukar. Gitu. Apa mimpinya untuk Kabupaten Solo? Artinya begini, kalau setelah dari pengalaman yang kita lakukan, bahwa untuk berbuat itu yang pertama perlu fokus. Untuk apa kita berpikir tentang daerah yang luas, tentang Sumatera Barat, tentang Republik ini, tapi kita juga belum menguasai hal-hal tertentu terhadap Kabupaten Solo atau yang menjadi tanah kelahiran kita, tempat kita dibesarkan dan tempat kita hidup gitu loh. Jadi di situ kita sekali lagi, ini yang menjadi inspirasi saya pada Datuk adalah orang tua saya. Orang tua. Orang tua saya itu walaupun hanya seorang petani, tapi dia punya mimpi yang besar terhadap Kabupaten Solo. Beliau itu bertani waktu itu tidak hanya di kampung halaman, yaitu di nagari asal, Sanyang Baka, tapi juga bertani di nagari-nagari lain. Termasuk di Cupa, Sungai Lasi, Alahan Panjang, Sungai Nanam, bahkan ke Surian, bahkan ke daerah Talang Babungo. Beliau bertani di situ. Dan apa yang menjadi mimpi beliau dalam pertanian itu, beliau berharap bagaimana masyarakat Kabupaten Solo ini bisa bertani dengan benar atau bertani dengan ilmu, tidak coba-coba. Tidak coba-coba. Beliau pun dulu punya mimpi petani itu bagaimana memang memperhatikan bibit, memperhatikan komoditi yang cocok untuk ditanam, terus memperhatikan bagaimana harus serius dalam bertani. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang beliau lakukan, alhamdulillah banyak petani-petani di daerah nagari-nagari yang beliau singgah itu, dari sisi produksi banyak yang berhasil. Karena sudah menggunakan bibit unggul, sudah menggunakan pupuk yang benar, lalu pengelolaan dalam budidayanya juga sudah tepat, sehingganya hasil produksi menjadi bagus. Tapi ada sebuah mimpi beliau, bagaimana produk petani ini sendiri bisa mempunyai nilai tambah, bisa mempunyai pemasaran yang pasti. Dijual dengan harga yang juga memberikan kesejahteraan bagi petani. Itu gitu dia tujuan akhirnya. Beliau kan pengen, beliau tidak hanya pengen pemerintah itu hadir, tidak pengen pemerintah itu hanya hadir di petani itu, tapi bagaimana si petani atau kelompok tani, pemerintah dan si pelaku usaha dari hasil petani ini duduk bersama, memberikan informasi kepada petani bahwa banyak hal yang harus disampaikan kepada petani. Si pengusaha akan bercerita, kita butuh produk yang seperti ini loh. Kalau bisa petani menghasilkan kualitas yang seperti ini, kami akan beli. Dengan harga yang sudah bagus. Bila perlu ada harga yang disepakati di awal. Dan untuk mewujudkan ini kita kan ingin si pemerintah sebagai fasilitator saja dalam hal itu. Perlu difasilitasi oleh pemerintah. Mimpi ini yang ada di benak orang tua saya yang pada hari ini belum berjalan dengan baik. Dan itu yang juga menjadi mimpinya Pak Novi untuk ini yang menjadi mimpi kita sebagai Bupati Solo. Dan kita ingin membangun Kabupaten Solo itu bagaimana semua unsur masyarakat dari level atas sampai level terbawah
itu ikut berpikir, ikut bekerja, membangun ikut dan bekerja. menikmati hasil pembangunan Sumatera Barat. Dan pikiran-pikiran dari masyarakat tadi, pikiran-pikiran dari pemerintah tadi, pikiran dari pengusaha tadi, itu perlu kita kaji ilmiah dengan melibatkan ahli atau dari akademisi. perguruan tinggi. Oke, dari mana kita mulai? Apa solusinya? Apa solusinya? Betul. Oke, jadi saya lihat tagline-nya Pak Novi, pertanian dan pariwisata menjadi primadona ya, menjadi panglima. Ya. Ya, nah, tadi bicara kita pertanian. Oke, sekarang pariwisata gitu. Apa yang potensi yang nampak ini untuk ya, kalau soal alam sudah jelas lah ya, potensinya bagus. Tetapi adalah bagaimana kita mendaratkan ini dalam rencana kegiatan pemerintah daerah yang memang berjalan. Gitu. Ya, ini menariknya kalau pariwisata. Semua orang pasti mengakui Kabupaten Solo alamnya tidak ada duanya. Tidak ada satupun kabupaten di dunia yang punya 5 danau loh pada itu. 5 danau ya. Danau Singkara, danau di atas, danau di bawah, danau kembar, danau di atas di bawah yaitu danau kembar ya, danau Talang dan danau Tuo. Danau Tuo, di daerah Ujung Ladang, Kotosani. Nggak ada satu daerah pun yang punya 5 danau. Nah, itu dari sisi potensinya. Yang kedua, kami meyakinkan daerah Kabupaten Solo ini subur. Mulai dari ketinggian 250 sampai ketinggian 1800. Itu luar biasa itu tanaman yang bisa kita butuh. Variasi tanaman dengan geografi alam yang seperti itu ya. Dan gimana? Ini pertanian dan pariwisata sebenarnya dua hal yang bisa kita sinergikan. Kalau dulu orang mengenal dengan agrowisata, pada hari ini telah berkembang dengan agroteknopark. Terus di samping alam, di samping pertanian, sebenarnya kita juga punya sumber daya manusia di Kabupaten Solo yang bisa mempromosikan atau mengurus pariwisata ini. Dan kita sebenarnya juga telah melakukan kajian, melakukan diskusi, mulainya dari mana? Segala sesuatu yang mulai, menurut kami logikanya dari gerbang. Gerbang. Pada hari ini kita lihat di Kabupaten Solo gerbangnya pariwisatanya ini yang belum muncul. Jadi tahap awal yang kita lakukan gerbang pariwisata atau ikon awal dari pariwisata Kabupaten Solo. Kalau ikonnya sudah muncul, gerbangnya sudah ada, mungkin muaranya sudah bisa aja kita lihat. Berjalan sendirinya ke hilir. Berjalan dengan sendiri. Terus yang kedua yang perlu kita pahami, pemerintah daerah itu tidak dilatih, bahkan tidak dianjurkan untuk membuat suatu program yang menghasilkan uang loh. Artinya tidak mungkin sebuah tempat pariwisata dikelola oleh pemerintah daerah. Dikelola oleh wali nagari. Betul. Pasti itu tidak akan jadi. Harus dikelola oleh profesional. Gitu, harus dikelola oleh badan usaha. Apakah itu badan usaha swasta atau pemerintah daerah memiliki sebuah badan usaha. Termasuk yang badan usaha milik nagari. Badan usaha milik nagari. Artinya semuanya itu berhitung untung rugi. Tidak mungkin kita membangun tempat usaha tidak ada untung rugi. Karena biaya pemeliharaan dari mana, biaya pengembangan dari mana. Jadi intinya pengelolaan serahkan kepada profesional ahlinya, yang juga bagian adalah masyarakat Kabupaten Solo. Kita ajar, kita latih masyarakat harus mengelola dengan sistem. Bila perlu yayasan yang kita berikan, tapi tetap bermuara kepada untung rugi, jangan nirlaba. Pemirsa, bersama kandidat
Kita kembali setelah ini. Di tengah pandemi COVID, genderang Pilkada serentak 2020 sudah ditabur. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sipang. Ini kita udah cerita banyak mengenai mimpi-mimpi ini kalau jadi terpilih apa semua. Cuman satu pertanyaan ini, ya kan? Orang tua dan keluarga gimana? Apakah mereka mendukung? Kalau sebelumnya kan orang tua ini tidak setuju masuk politik, lama ini kan ya. Nah sekarang malah betul-betul terjun ini ke politik dengan maju sebagai bupati ini. Gimana ini tanggapan orang tua atau dukungannya gimana? Ini yang menarik. Waktu kita betul-betul susah sekali mendapatkan restu waktu maju ke DPD. Iya. Tapi setelah kita jalankan di DPD, komunikasi dengan beliau kan selalu berjalan. Malah beliau yang bersemangat sekali pada hari ini. Kenapa beliau bersemangat? Karena kunci dari kesuksesan menurut beliau, kita tuh kerja harus fokus. Kita harus fokus. Di saat kamu telah meyakinkan diri terjun ke dunia politik, dan saat kamu telah pengen mengabdi kepada orang banyak atau kepada daerah, jangan lakukan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus fokus. Harus fokus. Bila perlu kamu tinggalkan segala usaha ini. Iya. Oke. Ya. Ini yang menjadi tujuan, yang menjadi semangat beliau. Karena diskusi kan berlanjut. Tokoh-tokoh lain juga menjadi tempat diskusi bagi orang tua. Iya. Termasuk waktu itu yang teman diskusi orang tua Bapak Azwar Anas yang sering berkunjung dan bertemu dengan beliau sehari-hari. Itulah yang merubah pikiran beliau. Iya. Jadi sekarang sudah mendukung dan memang mensupport untuk terjun ke dunia politik dan maju untuk bupati. Terus usahanya gimana nih? Yang ditinggalkan, ada beberapa perusahaan yang ditinggalkan. Artinya begini, kita banyak perusahaan yang kita tinggalkan. Iya. Banyak perusahaan yang kita tinggalkan, tapi itu kita serahkan pengelolanya kepada profesional yang pertama. Yang kedua kita serahkan pada keluarga, adik dan lain. Dan juga ada usaha yang diserahkan kepada istri. Nah ini yang akhirnya sudah akan berjalan dengan baik ya, walaupun akan insya Allah itu berjalan dengan baik, tapi kita yakinkan itu tidak mengganggu kehidupan kita untuk biaya keluarga lah. Iya. Jadi aktivitas saya kira dengan sekian banyak usaha bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang banyak ya, orang-orang yang selama ini hidup dan bergantung di situ. Iya. Baik Pak Novi, dari tagline-nya juga saya melihat pasangan Novi Chandra dengan Pak Yul Fadri ya, mengusung moto Solo Baru. Nah, apa ini Solo Baru ini apa? Ini yang menarik nih Pak Datuk. Banyak orang mempersepsikan berbeda. Solo Baru berarti ada Solo lama. Ada Solo Baru. Tapi ini ya berarti ya. Selama ini kita mengenal ada kata-kata perubahan. Tapi orang tidak tahu berubah itu seperti apa. Iya. Kenapa bisa berubah? Iya. Oke. Kalau menurut kami perubahan yang lebih baik adalah pembaharuan. Oke, jadi ada perubahan, ada pembaharuan. Ada pembaharuan. Iya. Perubahan jadi, belum tentu baru. Gitu dan belum tentu baru gitu loh. Iya. Bisa saja kita berubah kembali ke yang lama. Iya. Jadi ada pembaharuan. Terus yang kedua, menurut kami ini lebih identik dengan sistem Ciparat. Bagaimana sebenarnya kita udah mulai kembali untuk membangun suatu daerah ini dengan memperkuat sistemnya. Sistem ya? Ya, sistemnya. Jadi sistem yang harus
diperbaiki di awal ya. Tidak pekerjaannya. Mm-mm. Kita dulu mengingat Kabupaten Solo di masa pemerintahan Bapak Gamawan Fauzi itu terkenal dengan sebuah pemerintahan yang bersih, yang transparan, Iya, iya. segala macam. Mm-mm. Tapi di saat berganti pemerintah, akhirnya pemerintah menggunakan sistem pemerintahan yang lain, yang waktu itu juga bagus, dilanjutkan oleh Pak Gusmal, dilakukan dengan metode yang lain, tapi juga bagus. Iya. Pak Gamawan Fauzi bagus, Pak Gusmal bagus, dilanjutkan dengan Pak Samsur Rahim dengan pola yang bagus. Iya, iya. Jadi masing-masing orang punya pola kepemimpinan yang berbeda. Yang bagus. Iya. Jadi Novi Chandra pada hari ini hadir mengadopsi apa yang menjadi mimpi Bapak Gamawan, ada yang menjadi mimpi Bapak Gusmal, apa yang menjadi mimpi Bapak Samsur Rahim, kita satukan menjadi mimpinya Novi Chandra. Iya. Jadi hal-hal terbaik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya itu yang akan diadopsi. Itu kita adopsi. Jadi itu yang pertama. Iya, iya. Kita pengen itu menjadi sebuah sistem, sebuah pakem dari pemerintahan itu. Bagaimana kita membangun suatu daerah tidak serta-merta berdasarkan kebutuhan, tidak serta-merta berdasarkan keinginan, baik keinginan pemerintah atau keinginan masyarakat. Bagaimana keinginan masyarakat, keinginan pemerintah, dan keinginan dari pengusaha mungkin atau dari orang-orang yang berkepentingan terhadap satu daerah, apakah ikan, apa segala macam. Mari kita duduk bersama, kita satukan, kita sepakati sebuah hal yang harus kita kerjakan. Iya. Kita lakukan ilmiah atau pengkajian ilmiah secara ilmiah terhadap gitu ya. tidak hanya terhadap Kabupaten Solo, juga terhadap Nagari. Iya, iya. Dari situlah kita buat suatu sistem bagaimana membangun sebuah Nagari. Jadi di Nagari itu berganti pun wali Nagari, tapi kerja yang dilakukan tetap berlanjut. Artinya kita tidak ingin pemerintah itu bekerja di masama, di sinan di siang, tapi benar-benar melalui sebuah pemikiran yang matang, sebuah perencanaan yang matang. Karena orang tua dulu mengajarkan waktu berdagang ya Pak Datuk ya, kunci sukses dalam sebuah usaha itu 80% ditentukan oleh perencanaan Pak Datuk. Dan kami yakin kunci sukses sebuah daerah juga ditentukan oleh sebuah perencanaan yang baik. Jadi 80% keberhasilan 80% tergantung dari sebuah perencanaan. Jadi kalau perencanaan kita tidak matang, hasilnya jangan diharap. Jangan diharap, Pak Datuk. Walaupun berhasil juga tidak bertahan lama, Pak Datuk. Jadi Solo baru menjanjikan sebagai suatu sistem perbaikan, pembaharuan terhadap sistem dengan perencanaan yang lebih matang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal bagi masyarakat Kabupaten Solo. Betul. Siapapun nanti yang akan jadi kepala daerah, Bupati Kabupaten Solo itu pakem pembangunan tetap berlanjut. Kan kita tidak pernah lagi berpikir seperti apa Kabupaten Solo 2045. Pada hari ini kebanyakan kita berpikir jabatan Bupati 2020 sampai 2024 kan kita berpikir setelah kita menjabat 2024 seperti apa Kabupaten Solo. 2024 sampai 2029 udah pikirkan lagi dengan pemimpin yang akan datang. Baru lagi gitu ya. Tapi kan Solo baru pengen berpikir bagaimana Kabupaten Solo beberapa tahun yang akan Jadi datang. Perencanaan itu tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi juga untuk mungkin 20-25 tahun ke depan itu seperti apa. Blueprintnya itu sudah ada gitu, dan itu yang menjadi guide bagi siapapun pemimpinnya untuk melakukan dan kita ingin pembangunan. Solo baru ini menjadi sebuah lembaga. Lembaga yang hadir untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Solo. Jadi ada satu lembaga yang di dalam itu berupa think tank ya, orang-orang yang berpikir untuk Kabupaten Solo.
Dan itu bisa dari pengusaha, akademi, Bisa. ulama, Di situ hadir semua. Iya, iya. Ada anak muda, ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada akademisi, Iya, iya. dan ada banyak-banyak hal lah yang kita ngide. perantau dan lain-lain. Ya, gitu, dalam konsep setiap hari harus ada yang baru. Setiap hari Ada yang baru. Iya, iya. Luar biasa. Pak Novi, terima kasih. Pemirsa, bersama kandidat, kita telah berbincang-bincang dengan Pak Novi Chandra. Terakhir Pak Novi, kata penutupnya ini untuk pemirsa Sumbar 1, silakan. Pada hari ini, menghadapi Pilkada 9 Desember 2020, marilah kita ciptakan pilkada damai, pilkada badun sana. Karena politik itu bukanlah mencari siapa mengalahkan siapa. Tapi politik adalah sebuah proses demokrasi untuk menghasilkan yang terbaik tidak saja pemimpinnya, tapi yang terbaik buat daerahnya. Bagi kami, politik adalah persoal bagaimana kita mengadopsi persoalan-persoalan publik yang menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Politik bukanlah segala-galanya, tapi semua hal yang tersangkut dengan persoalan publik itu tidak terlepas dari politik. Mari gunakan hak suara kita, mari tentukan pilihan kita, dan mari tentukan nasib daerah kita 5 tahun ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kandidat, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.